Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Putri dari PGMI 3 akan menyampaikan hasil reviewan saya mengenai pembelajaran hari ini. Hari ini terdapat dua makalah. Nah, makalah pertama itu berjudul Pengertian Pers di Indonesia. Yang pertama ada pengertian pers. Dalam kamus populer, istilah atau kata pers diambil dari bahasa Inggris, yakni pers yang berarti cetakan. Dalam istilah yang berarti operasional, kata pers memiliki dua arti. Pertama adalah usaha percetakan, kedua berarti upaya penyampaian berita melalui media cetak atau elektronik. Nah, dari dua pengertian tersebut, maka yang tepat dalam konteks ini adalah yang kedua. Usaha penyampaian berita dengan beragam bentuk adalah kegiatan pers mulai dari surat kabar, radio, televisi, hingga internet. Yang kedua, sejarah pers di Indonesia. Berbicara perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropa lah, khususnya bangsa Belanda, yang telah berjasa memelopori hadirnya dunia pers serta pesurat kabaran di Indonesia. Sejak abad 17, dunia pers di Eropa memang sudah mulai dirintis. Sekalipun masih sangat sederhana, baik penampilan maupun mutu pemberitaannya, surat kabar dan majalah sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di masa itu. Nah, sampai pada abad ke-19, koran atau berkala yang terbit di Batavia hanya memakai bahasa Belanda, dan para pembacanya tentu saja masyarakat yang mengerti bahasa tersebut. Namun memasuki abad ke-20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antar pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Nah, yang ketiga ada perkembangan pers nasional. Yang pertama itu pers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama, zaman Belanda. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu, diantaranya adalah Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu zaman Jepang. Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga. Yang kedua, pers pada masa revolusi. Pada masa ini, pers sering disebut sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal yang diperebutkan terutama adalah percetakan. Nah, yang ketiga, pers pada masa demokrasi liberal. Pers pada masa itu merupakan alat propaganda dari parpol beberapa partai politik, memiliki media atau koran sebagai corong partainya. Pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan. Yang keempat, pers pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepribadian bangsa, kepentingan rakyat banyak, dan batas pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, yang kelima, masa Orde Baru. Pemerintah Orde Lama kemudian bangsa Indonesia memasuki alam Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru ini, fungsi dan sistem pers mulai belum berjalan dengan baik. Ketika itu surat kabar yang terbit merupakan terompet masyarakat untuk menentang kebijaksanaan Orde Lama. Nah, yang terakhir masa reformasi. Dalam era reformasi ini, bukan pemerintah lagi yang berperan sebagai regulator, tetapi lembaga yang dibentuk kalangan pers sendiri. Pers harus bebas, tetapi kebebasannya harus bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya makalah yang kedua. Makalah yang kedua berjudul Kebutuhan Publik dan Penerbitan Pers atas Berita. Nah, yang pertama itu kebutuhan dan kepentingan publik. Publik diartikan secara sederhana sebagai suatu kehidupan bersama. Pembagian struktur masyarakat dari Aristoteles, kelas bawah, prajurit, dan kelas terdidik, misalnya tidak serta-merta membebaskan mereka untuk dapat saling hidup bersama dalam suatu hak yang sama di dalam ruang publik. Dalam ruang publik yang tinggal hanya kepentingan-kepentingan yang menyangkut masalah bersama. Dan yang kedua, persaingan media massa cetak dan elektronik atas materi berita.
Untuk menghadapi ketatnya persaingan media, media cetak dan online harus saling bersinergi. Pada era milenial, paling tidak media saat ini, perusahaan penerbit surat kabar tidak bisa hanya mengandalkan satu media. Misal, hanya koran atau sebatas pada media online. Karena ketatnya persaingan baik harus tampil di media cetak dan media online, harus kedua-duanya. Boleh juga menggabungkan dengan elektronik. Berita online akan menyampaikan informasi yang bersifat breaking news. Dan untuk finishing akan disampaikan melalui media cetak. Nah, yang terakhir itu teknik-teknik reportase mendalam dan keunggulannya. Adapun teknik-tekniknya sebagai berikut. Yang pertama itu riset mendalam. Sebelum memulai reportase, seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik. Pendalaman topik yang akan kamu sampaikan ke publik. 2. Tentukan angle menarik dan penting. Teknik reportase selanjutnya adalah menentukan angle atau sudut pandang yang menarik dan penting. Sebuah reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Yang ketiga, buat daftar pertanyaan. Sebelum melakukan reportase, kamu perlu membuat daftar pertanyaan. Fungsinya adalah memastikan bahwa wawancaramu berjalan sesuai fokus angle yang ingin kamu angkat. Dan yang keempat, minta narasumber tidak bicara terlalu cepat. Jangan ragu untuk meminta narasumber agar tidak berbicara dengan terlalu cepat. Pastikan kamu bisa menangkap semua informasi dengan jelas. Alternatif lainnya, kamu bisa merekam wawancara dengan alat atau aplikasi perekam suara. Nah, yang kelima, tanyakan jika ada yang belum jelas. Kamu tidak perlu ragu untuk meminta narasumber memperjelas pertanyaannya. Arahkan narasumber dengan pertanyaan intimu. Nah, yang keenam, ada klarifikasi. Selain menanyakan hal-hal yang belum dijawab narasumber secara jelas, teknik reportase yang tak kalah pentingnya adalah klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Baiklah, sekian dari hasil review saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.